Iya, iya, lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Emang begitu adanya Abah. Jadi ini emang apa? Dibilang saya memegang amanah ya, Abah, amanat ya. Amanat itu untuk kemaslahatan umat itu. Jadi apa yang dikatakan sebagai penyeimbang alam, yang dikatakan sebagai apa, pemegang mahkota mercusuar dunia, Alhamdulillah. apa yang dikatakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan, masuk akal. apa yang dikatakan tentang diberi surat kekuasaan, penyerahan kekuasaan tanpa syarat dari seluruh kerajaan gaib. Iya. Dan itu memiliki stempel di jempol tangan kanan. Ada goib datang, leluhur goib datang. Siapa ini, kita dengar dulu ya, baru dilanjut. Saudara Al-Mahdi, Imam Mahdi, saya ini Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sudah meletakkan surat kepada saudara aset untuk menjadi pemimpin bangsa. Alhamdulillah. Saudara ambil yang menjadi pemimpin bangsa adalah Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Jangan ambil lain-lain. Ini pimpinan ini. Kepemimpinan. Pimpinan akar sejarah yang mengatakan ini. Biarkan menjadi kucing. Yang lain-lain ini kita menjadi harimau dari segi dunia. Kalau saya tidak mau menjadi harimau, harus menjadi sayap kiri, sayap kanan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi dunia global, kita sebagai umat yang rahmatan lil alamin, mari kita mencari pemimpin yang mempunyai 9 sifat atau 8 sifat. 1. Sifat bumi, tawakal dan tawadu. 2. Sifat matahari, menyinari segala-gala. 3. Sifat bulan, menyinari dalam lingkungannya sendiri. Sifat bintang, kedudukan tauhid keesaan Allah yang satu lewat Pancasila yang baik dan benar. Sifat api, marilah kita bersemangat-semangat dengan tamuku yang datang dari langit ini bersama rahmatan lil alamin. Sifat air, mari kita menyejukkan diri ke arah angin yang segar. Mari sifat angin, mari kita angkat derajat Prabowo ke arah penyatuan umat yang bersinar terang, habis gelap terbitlah terang. Era dan harga Kartini. Sifat tanah, tawadu sama dengan bumi. Sifat samudra, banyak nafsu umat manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, oleh amanah agama dan bangsa dan negara, terutama yang salah, pemimpin-pemimpin yang salah mempergunakan keuangan negara. Al-Mahdi, Imam Mahdi tidak setuju seperti melakukan korupsi. Harus pemimpin memiliki 9 sifat atau 8 sifat. Ke-9, sifat cahaya yang mampu menerangkan nur Allah dan nur Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana pendapat tamuku yang turun dari langit ini? Mohon berikan keterangan supaya saya mendapat bahan data. Iya, alhamdulillah itu Bapak Soekarno langsung yang pidato ya? Soekarno. Bapak Soekarno itu yang nyampaikan. Itu telepon langit langsung itu. Ya, memang. Jadi itu ngeri itu tadi telepon langit. Secara batin memang saya ada keterkaitan dengan Prabowo. Alhamdulillah. Bertemu secara fisik. Oh iya.
Makanya dikirim ini. Apa kalau di dalam dunia apa ya dikatakan Ritual. di dalam diri saya ada Dewi Bulan, di dalam diri Pak Prabowo ada Dewa Bulan gitu ya. Alhamdulillah. Sama-sama dikirim ya. Alhamdulillah. Sebetulnya tapi kapankah saya akan dipertemukan gitu. Ini lagi disusun berarti on proses. Sedang Alhamdulillah. diproses hari ini untuk Ini menuju kebetulan Bunda. kalau ndak Allah yang menggerakkan Bunda ke telepon ini, siapa lagi? Karena waktu Bunda nelpon ini kami berdua, Abah dan saya lagi menyusun surat terbuka buat Bapak Prabowo. Oh begitu. Ya, yang berjudul Saya sudah sejak lama. Jadi pakaian itu sudah lama menunggu. Oh, alhamdulillah. yang berjudul Gerinda bagaikan bayi yang baru lahir yang membawa angin segar bangsa Indonesia hampir-hampir sudah kehilangan arah dan tujuan. Itu judulnya. Iya, gitu, Bunda. Jadi memang saya butuh bertemu dengan beliau. Iya, semua butuh. Karena ini bukan hal sepele. Jadi Iya, memang betul. status sejatinya saya dinobatkan dan diberi mahkota mercusuar dunia. Saya dinobatkan sebagai Ratu Adil itu di tahun 2014 itu sudah dinobatkan. Alhamdulillah. Nah, jadi namun proses demi proses sampai akhirnya kemarin itu setelah dari saya perjalanan dari Sukabumi, di Sukabumi juga sudah diadakan perhelatan akbar, dan di Sukabumi juga banyak peperangan dan penundukan, lalu saya mendapatkan diberi di sana mahkota mercusuar dunia. Masya Allah, mahkota yang di langit kemarin ya. Ya. Penundukan, perang dan penundukan gitu kan. Nah akhirnya saya kembali ke Bekasi waktu itu, dan di Bekasi ternyata banyak hal yang endingnya di tanggal 17 Agustus itu sudah terjadi perhelatan. Jadi saya sudah naik ke pelaminan, itu pelaminan ke panggung, maksudnya dengan pakaian lengkap ya kan. Dengan Dalam dunia nyata ya. juga Dalam dunia nyata. Oh ya, alhamdulillah. dalam batin, Dalam batin, dalam goib. Iya, iya. Beberapa orang itu emang sahabat gitu, sahabat, dan secara batin mereka menyaksikan. Dan di Bekasi juga saya kan sebetulnya baru di Bekasi, jadi udah kedua kali saya di Bekasi itu. Jadi kemarin di Bekasi tanggal sebelum 17 Agustus itu saya sempat ke Pembayuran ya, Iya. daerah Pembayuran itu sudah dihandle. Di sana ada satu banker yang sudah dihandle gitu, dan sudah diselesaikan dalam arti, dan semua pakaian kebesaran itu sudah ada di saya gitu, dalam arti di dalam kantong saya, di dalam tas yang saya punya ya. Jadi Dalam goib atau dalam nyata bisa ini? dibilang orang Jawa kehilangan Jawanya karena mereka tidak punya pakaian gitu. Oh gitu. Jadi dari kalangan pemimpinnya itu udah nggak ada pakaian. Jadi siapa yang mau menjadi pemimpin silakan ambil pakaiannya di sini, ada di saya gitu. Dalam goib atau dalam nyata ini? Di alam goib. Dalam goib. Karena memang pakaian itu kan pakaian goib. Iya, nanti akan Jadi kalau dinyatakan. orang kenapa selama ini kan terjadi kerancuan dalam tatanan negara,
Apa? Karena orang yang berkarakter sebagai pemimpin kadang hanya sebagai tukang kayu. Orang yang misalnya dari berkarakter hanya seorang petani, tiba-tiba diangkat menjadi mungkin menjadi menteri atau menjadi pemimpin gitu kan, atau apa, karena ternyata tidak adanya penempatan gitu secara karakter. Jadi pendidikan itu tidak berdasarkan karakter. Gitu. Nah ini juga kesalahan yang besar gitu kan. Nah makanya itu harus dirubah, dan tanggal 12 Maret itu saya sudah dinyatakan bahwa sampel ini sudah diberlakukan gitu. Sampel sudah diberlakukan karena kita sudah masuk ke tatanan dunia baru. Nah kemarin di tanggal 17 Agustus ya, itu kita masuk ke dalam era zaman baru hari ini, baru berapa hari ini. Era zaman baru itu seharusnya mereka akan mengambil haknya, seperti misalnya yang memang harus mendapatkan pakaian itu sebagai seorang panglima, dia harus memang berpakaian panglima sehingga karakter itu betul-betul dia miliki sebagai seorang panglima. Begitupun misalnya sebagai seorang hakim atau sebagai seorang prajurit itu juga harus